Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Muhammad Abdul Farouk. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah psikologi abnormal, yaitu menjelaskan tentang gangguan penggunaan alkohol. Gangguan penggunaan alkohol adalah suatu penyakit kronis yang ditandai dengan minum dan ketertarikan tak terkendali terhadap alkohol. Biasanya penyakit ini disebut dengan alkoholisme. Alkoholisme juga dapat disebut ketidakmampuan untuk mengontrol minum-minuman keras karena ketergantungan fisik dan emosional pada alkohol. Pola konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menimbulkan masalah dan gangguan serius. Tetapi, tetap saja orang-orang yang sudah kecanduan alkohol tidak memikirkan apa efek samping dari penggunaan alkohol tersebut. Meskipun orang itu sudah paham efek sampingnya, baik bagi psikisnya maupun fisiknya, tetap saja orang itu mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Tentunya hal ini sangat berbahaya bagi seseorang tersebut. Dan kecanduan alkohol itu bukan berarti dia langsung minum dan begitu saja, tetapi ada penyebabnya orang-orang tersebut meminum alkohol tersebut. Yang pertama adalah psikologis, faktor sosial, dan faktor genetik. Yang pertama, faktor psikologis. Faktor psikologis, kebanyakan orang-orang yang meminum alkohol biasanya orang-orang yang psikologisnya lemah, yang psikisnya lemah karena ada suatu masalah atau ditimpa musibah atau sebagainya. Lah, karena mengalami stres yang berkepanjangan, biasanya orang-orang tersebut menganggap bahwa alkohol itu dapat menenangkan dirinya, dapat menenangkannya, dapat menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Tetapi kenyataannya, alkohol itu hanya menenangkan sementara saja, tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah memperpanjang masalah. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial adalah juga disebut faktor lingkungan. Apabila seseorang yang awalnya tidak meminum alkohol dan dia pergi ke tempat orang-orang yang meminum alkohol seperti temannya atau kawannya atau sahabatnya, maka lambat laun orang itu juga akan meminum alkohol. Tetapi hal ini dapat dihindari jika orang itu termasuk dalam golongan orang yang merubah lingkungan. Karena manusia itu ada dua jenis, yang dapat merubah lingkungan dan yang dapat dirubah lingkungan. Kalau orang itu dapat merubah lingkungan, maka orang itu bisa saja terhindari dari hal tersebut. Tetapi jika orang itu termasuk yang kedua, maka orang itu dapat saja mengikuti jejak sahabatnya, temannya yang terbiasa meminum alkohol. Dan yang ketiga adalah faktor genetik. Faktor genetik adalah faktor keluarga. Biasanya kalau sudah keluarganya mengonsumsi alkohol, anak dari keluarga itu juga akan mengonsumsi alkohol itu. Tetapi ini tergantung dari pola asuh dari orang tua tersebut. Selanjutnya adalah efek alkohol pada otak manusia. Alkohol adalah zat yang bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat sendiri berada di otak dan bertugas dalam menjalankan berbagai fungsi tubuh yang penting. Baik, ini adalah efek samping dari alkohol pada otak manusia. Yang pertama adalah merubah susunan kimia otak. Efek relaksasi atau menenangkan yang ditimbulkan alkohol dihasilkan akibat perubahan kimia otak. Namun, ketika Anda minum alkohol dan kebanyakan dan dalam kadar yang tinggi, alkohol justru bisa memicu perilaku agresif. Kedua adalah meningkatkan risiko gangguan mood. Minum alkohol setiap hari meningkatkan risiko depresi. Depresi terjadi saat ada gangguan fungsi otak dalam mengatur mood dan emosi. Gangguan mood akibat sering minum alkohol juga menyebabkan otak sulit mengatur waktu untuk tidur dan keseimbangan energi tubuh. Dan yang ketiga, memicu psikosis dan perilaku berisiko. Otak normalnya memiliki mekanisme dan kemampuan untuk mencegah
perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri. Namun, kemampuan ini bisa terganggu sebagai efek alkohol. Anda pun jadi tidak pikir panjang dan cenderung melakukan hal-hal yang berbahaya seperti mengemudi ugal-ugalan atau berhubungan seks tanpa pengaman. Yang keempat adalah kerusakan otak, khususnya bagian yang mengatur ingatan. Kebanyakan minum alkohol bisa menyebabkan otak berhenti memproses dan menyimpan informasi baru dalam ingatan. Itulah sebabnya setelah tersadar dari mabuk, Anda tidak dapat mengingat dengan baik. Efek samping dari alkohol pada otak manusia. Bukan hanya pada otak manusia, efek samping alkohol ini dapat mengganggu fisik maupun psikis manusia. Maka dari itu, kita perlu menanggulangi atau mengobati seseorang yang sudah kecanduan dalam alkohol agar dia berhenti untuk meminum alkohol. Baik, saya akan memaparkan beberapa cara atau beberapa upaya dalam menanggulangi, dalam mengobati seseorang yang sudah kecanduan dalam alkohol. Yang pertama adalah dengan cara konseling. Konseling dengan psikolog atau psikiater, baik sendiri maupun kelompok, akan membantu pasien memahami masalah kecanduannya. Selama konseling, akan dijelaskan pada pasien mengenai risiko kecanduan alkohol dan dampaknya pada kesehatan pasien. Pasien juga akan diberi saran untuk hal-hal yang dapat dilakukan selama proses tersebut. Misalnya dengan mencatat konsumsi alkohol selama 1 minggu atau mengganti konsumsi alkohol dengan minuman ringan. Jangan lupa untuk meminta dukungan dari pasangan ataupun keluarga. Dukungan dari orang terdekat bisa berpengaruh besar pada proses pemulihan. Yang kedua adalah detoksifikasi. Pada kasus kecanduan berat, pasien umumnya dirawat di rumah sakit. Hal ini karena biasanya gejala putus zat yang muncul juga berat dan membutuhkan penanganan medis. Gejala putus zat akan berlangsung parah dalam 48 jam. Namun, akan membaik seiring alkohol terbuang dari tubuh. Keseluruhan proses ini umumnya berlangsung 3 hingga 7 hari sejak terakhir pasien mengonsumsi alkohol. Adalah pemulihan di rumah. Cobalah fokus untuk meninggalkan kebiasaan lama dan mulai menjalani gaya hidup sehat. Mulailah tidur lebih awal dan rutin berolahraga, sehingga kita dapat meninggalkan kebiasaan minum alkohol dengan secara perlahan, tidak langsung begitu saja.